Kami mungkin bisa dapatkan informasi sejak kapan ibu ini menjadi kuasa hukum bagi Saka Tata dan juga satu terpidana lagi yaitu Sudirman. Sebetulnya sejak awal terjadinya penangkapan saya sudah oleh orang tuanya, ketika orang tuanya mendengar informasi anaknya ditangkap, saya sudah pegang, Mbak, pegang 7 karena 7 itu karena yang satu itu kan ketika yang tanggal 31 Agustus itu yang 7 orang ditangkap, yang satu kan sebetulnya sudah ada di dalam, Mbak, sudah ada di dalam perkara Sajam. Dia sejak tanggal 30 sudah ada surat penangkapan, dia sudah ada di dalam. Kemudian yang ketika 7 orang itu datang disatukanlah dengan yang Rivaldi itu yang sudah ada di dalam. Mereka nggak kenal, tapi disatukan dan dimasukkan dalam satu tuntutan, seolah-olah saling mengenal, seolah-olah melakukan pembunuhan berencana. Berarti Rivaldi itu sudah masuk di dalam sehari sebelumnya. Sudah masuk di dalam untuk kasus yang berbeda ya, Bu? Untuk kasus yang berbeda di polsek yang berbeda. Baik, Bu. Kemudian, Bu? Kemudian Saka kan terpidana terdakwa anak waktu itu. Sebetulnya sejak tanggal 31 penangkapan, tanggal 1 Agustus saya sudah berusaha datang ke Polres Cirebon Kota setelah mendapat informasi dari keluarganya. Cuman waktu itu sudah tidak ada di Cirebon Kota, alasannya sudah dioper ke Polda. Jadi setelah anak itu ditangkap, kalau nggak salah sekitar tanggal 16 September saya baru bisa menandatangani kuasa. Jadi selama di Polda juga kita nggak bisa ketemu karena surat kuasa itu di tanggal 16 kalau nggak salah. Saya mesti buka file lagi. Tapi kalau nggak salah 2 minggu setelah 8 orang itu ditangkap. Baik, Ibu, apa sebenarnya upaya bantuan hukum yang Ibu lakukan untuk para klien Ibu ini, termasuk tadi meluruskan hal-hal seperti itu, Ibu? Termasuk juga meluruskan bahwa Saka merasa tidak mengenal dan sebagainya. Adakah upaya-upaya yang Ibu lakukan? Sejak 2016, 2017 saya sudah melakukan berbagai upaya, Mbak. Kalau nggak salah tanggal 6 September saya bisa cek lagi karena filenya ini berantakan. Saya sudah melapor ke Propam Polda Jabar. Saya sudah melakukan itu. Kemudian juga sidang anak juga kami merasa tidak nyaman. Saya sudah ke Komisi Yudisial. Kemudian saya juga sudah melakukan pelaporan ke Komnas HAM. Cuman tanggal-tanggal pastinya saya ini tanda terimanya ada, cuman saya berkasnya harus saya bongkar kembali. Kemudian di media sebetulnya yang tersangka waktu itu masih tersangka babak belur itu tahun 2016 dan 2017 itu sudah beredar, Mbak, dan saya juga sudah teriak-teriak ke media, tapi saya juga mendapatkan informasi bahwa waktu itu beberapa media memang sudah itu kan kasusnya yang dihembuskan geng motor, Mbak, geng motor. Jadi sengaja dibikin orang-orang yang tertangkap itu yang sekarang waktu itu masih tersangka kemudian jadi terwakil itu orang-orang yang sadis. Fakta dalam persidangan seperti keterangan Liga Akbar atau saya lupa ini harus ini. Pokoknya fakta dalam persidangan ada anak namanya Liga Akbar. Liga Akbar itu teman dekatnya Eki. Dalam BAP dinyatakan bahwa jam 21.15 Liga Akbar itu masih bersama dengan Eki dan Vina. Vina menggunakan jaket ekstasi. Itu dalam BAP ada, Mbak. Tetapi dalam persidangan jaket itu tidak pernah dihadirkan. Jadi sebetulnya siapa yang geng motor, siapa yang sebetulnya para pelaku yang dianggap pelaku ini sebetulnya kan cuma kuli bangunan. Kuli bangunan jam pada saat penangkapan itu mereka baru selesai bekerja karena waktunya masih pukul 5.17 mereka ngumpullah di depan SMP 11 karena memang tempat nongkrongannya di situ. Mereka baru pada pulang kerja. Jadi yang tahun 2016 2017 itu yang dihembuskan kekejaman para pelaku sebagai geng motor. Fakta di persidangan yang mempergunakan jaket ekstasi itu adalah Vina.
Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena BAP-nya seperti itu. Baik. BAP-nya bunyi seperti Ya. itu. Ibu, ya, adakah upaya banding, Bu, pada saat itu? Banding, Mbak. Banding sampai kasasi kita lakukan. Baik, sampai kasasi. Ya. Kemudian juga Ibu tadi sudah mengatakan sudah melaporkan kepada Propam, kemudian Komisi Yudisial dan Komnas HAM. Apa respon mereka, Bu? Memori saya agak ini, Mbak. Saya dulu yang pasti kalau Komisi Yudisial turun gitu. Saya ingat, tapi yang lainnya saya tidak termemori dengan baik karena saya cuma pegang laporan itu ada. Ya, apakah Saya lupa. apakah tidak mendapatkan respon, apa sih Bu? setelah itu gitu saya. Apakah tidak mendapatkan respon atau ada respon sebenarnya dari mereka? Sudah dikatakan turun Komisi Yudisial, tapi Ya karena nggak ada dokumen apapun yang masuk ke kita, Mbak. Nggak ada Baik. dokumen apapun, berarti saya juga nggak paham dulu prosesnya seperti apa. Ya. Baik, Kalau dokumennya ada pasti saya punya. Komisi Yudisial turut tidak memberikan rekomendasi, Bu? Turun, tapi saya tidak tahu hasilnya seperti apa. Maksudnya Ibu tidak tahu? Tidak tahu. Jadi Komisi Yudisial waktu itu datang ke Cirebon, Ya. memeriksa salah satu kakak Saka gitu. Tapi hasilnya seperti apa saya nggak ngerti. Nggak dapat informasi apapun. Apakah hasilnya tidak disampaikan ke Ibu? Atau hanya memeriksa saja kemudian tidak ditindaklanjuti? Ya hanya memeriksa saja, kemudian saya nggak tahu hasilnya. Ibu tidak ada upaya lagi, Ibu, untuk kemudian Saya meminta? tidak ada. Iya, Ibu tidak ada upaya lagi untuk meminta kelanjutannya seperti apa setelah dilakukan pemeriksaan tersebut? Saya nggak ngerti, Mbak. Waktu itu saya lupa apa saya sudah kehabisan energi atau saya lupa apa sih yang saya lakukan setelah Komisi Yudisial sempat memeriksa. Kemudian saya lupa apa yang karena waktu itu kan beban saya luar biasa terhadap apa yang saya lihat di persidangan, apa yang saya rasakan, apa yang saya dengar. Jadi beban saya kayaknya lebih fokus ke situ. Saya lupa apa sih yang setelah pelaporan itu saya kayaknya nggak fokus mengenai tindak lanjutnya seperti apa. Baik, Saya lebih yang turun hanya karena KY, mulai Ibu? mendasarkan penderitaan anak-anak. Yang turun hanya KY, pihak Propam tidak memberikan iya. respon? Komnas HAM tidak memberikan respon? Yang saya hadapi waktu itu kalau nggak salah hanya KY. Saya masih ingat waktu itu saya dipanggil ke sebuah hotel di Cirebon, dimintai keterangan. Yang saya ingat hanya KY yang ada upaya datang ke Cirebon, kemudian saya dipanggil sama kakaknya Saka ke sebuah hotel di itu, karena wawancaranya di hotel kalau nggak salah. Yang termemori banget sama saya itu. Kalau yang lainnya saya ngeblank, kayaknya memang nggak ada komunikasi tindak lanjutnya. Baik, termasuk Ibu sudah tidak mengingat lagi siapa nama orang yang kemudian menanyakan Ibu pada saat itu yang turun dari KY. Ibu sudah tidak ingat? Enggak Baik, ingat, Mbak. baik Ibu, nanti kita akan lanjutkan Nggak kembali. ingat, Nanti lama juga banget, nggak Pak Hasto bisa berikan tanggapan, Pak Aristo juga, Pak Wahyu juga, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.